Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam forum yang mulia ini. Dalam kesempatan ini, saya Syafiqah Mubarakah dari Pasca Sarjana PAI IAIN Syekh Nurjati akan memaparkan secara singkat tesis dengan judul Perkembangan Hukum Puasa dalam Islam dari penetapan awal hingga praktik Ramadan. Kajian ini tidak hanya mengulas dasar hukum puasa dalam Islam, tetapi juga menggambarkan dinamika praktiknya dalam masa ke masa, serta tantangan kontemporer yang menyertainya. Yang selanjutnya adalah latar belakang meliputi 4 hal. Yang pertama, puasa. Rukun Islam ibadah spiritual tinggi. Puasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, sehingga ia memiliki kedudukan fundamental dalam ajaran Islam. Selain aspek hukum, puasa juga memiliki nilai spiritual yang tinggi karena berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa. Yang kedua, pensyariatannya bertahap atau tasyri'. Syariat puasa tidak diturunkan sekaligus, melainkan melalui proses bertahap sesuai dengan kondisi umat saat itu, menunjukkan metode pendidikan yang gradual. Yang ketiga yaitu tantangan modern, hisab versus ru'yat, puasa di kutub, fikih minoritas. Dalam era globalisasi, umat Islam menghadapi tantangan baru seperti perbedaan metode penetapan awal Ramadan, atau bisa dinamakan dengan hisab, ru'yat, pelaksanaan puasa di wilayah ekstrim seperti kutub, serta persoalan fikih minoritas bagi umat Islam di negara non-muslim. Yang terakhir, penting kajian historis normatif dan kontekstual. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian terhadap hukum puasa secara historis, normatif, dan kontekstual agar tetap relevan dengan dan bisa menjawab tantangan zaman. Berikut adalah rumusan dan tujuan masalah dengan tesis yang berjudul Perkembangan Hukum Puasa dalam Islam. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses penetapan hukum puasa? Kajian ini ingin mengetahui bagaimana proses syariat puasa diturunkan dan ditetapkan secara hukum dalam Islam. Kedua, bagaimana perkembangan praktiknya? Jadi praktik ini perlu ditelusuri bagaimana umat Islam melaksanakan puasa dari masa ke masa, serta bagaimana keragaman praktiknya di berbagai daerah mazhab. 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi? Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika dalam praktik puasa. Tujuannya menjelaskan, menganalisis, dan mengidentifikasi dinamika hukum puasa dari masa ke masa. Tujuan utama kajian ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang perkembangan hukum dan praktik puasa dalam Islam sekaligus menganalisis faktor penyebab dinamika tersebut. Selanjutnya, metodologi. Kami menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan menelusuri sumber-sumber primer dan sekunder. Kemudian menggunakan metode historis normatif deskriptif. Historis ini digunakan untuk menelusuri perkembangan syariat, lalu normatif untuk mengkaji dasar hukum dari Al-Quran dan hadis, dan deskriptif untuk menjelaskan fenomena praktik yang ada. Sumbernya berasal dari Al-Quran dan hadis, kitab fikih, artikel ilmiah, maupun sumber otoritatif dalam Islam baik klasik maupun kontemporer. Analisis yang kami gunakan yakni telaah isi. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji isi dan makna dari dokumen-dokumen secara mendalam. Di bagian isi nanti ada hukum dan sejarah puasa.
Awalnya puasa itu ada puasa Asyura yang di situ menjadi puasa yang disunahkan untuk dijalani. Kemudian ada puasa Ramadan yang menjadi puasa wajib bagi umat Islam. Dasar hukumnya ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Ayat dalam Surat Al-Baqarah ini yang menjadi dasar tasyrik atau penetapan hukum puasa dalam Islam. Lalu ada proses tasyrik yang awalnya bertahap, kemudian Madinah dan ijma' ulama. Puasa ini disyariatkan secara bertahap setelah hijrah ke Madinah. Proses ini kemudian disepakati oleh ijma' oleh para ulama menjadikan puasa Ramadan sebagai ibadah wajib. Selanjutnya adalah praktik dan perkembangan. Mengenai hukum puasa dalam Islam, ada dua hal. Yang pertama, perbedaan mazhab meliputi niat, fidyah, waktu imsak, dan lain-lain. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara mazhab-mazhab Islam seperti dalam hal niat, tata cara fidyah, batas waktu imsak, dan sebagainya. Perbedaan ini lahir dari metode istinbat hukum yang berbeda. Yang kedua ada tantangan modern, meliputi puasa di negara 4 musim. Umat Islam di wilayah kutub atau negara 4 musim menghadapi kesulitan dalam menentukan waktu puasa yang wajar. Karena siang dan malam itu waktunya kan berbeda. Lalu penetapan awal Ramadan. Masalah hisab dan ru'yat seringkali menimbulkan perbedaan dalam menentukan awal puasa, bahkan dalam satu negara yang sama. Selanjutnya ada fatwa dalam konteks global dan digital. Tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi menuntut fatwa baru yang relevan dengan kondisi umat saat ini. Kesimpulannya, hukum puasa dalam Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan konteks mazhab. Perbedaan mazhab memperkaya fikih, bukan memecah. Keberagaman pandangan antar mazhab seharusnya dilihat sebagai kekayaan khazanah Islam, bukan sebagai penyebab perpecahan. Diperlukan pemahaman hukum Islam yang relevan dan kontekstual. Oleh sebab itu, umat Islam perlu mengembangkan pemahaman hukum yang bisa menjawab kebutuhan masa kini tanpa meninggalkan prinsip dasar agama. Yang selanjutnya ada saran mengenai perkembangan terhadap hukum puasa. Yang pertama, pendidikan fikih harus responsif terhadap realitas. Kurikulum dan pengajaran fikih perlu dirancang agar mampu menghadapi dinamika kehidupan modern dan menjawab persoalan kekinian. Yang kedua, kaji ulang praktik puasa modern dengan semangat maqasid syariah. Evaluasi terhadap praktik-praktik puasa kontemporer harus mempertimbangkan tujuan utama syariat, seperti kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan. Yang ketiga, ijtihad kontemporer perlu terus dikembangkan. Diperlukan keberanian dan keterbukaan untuk melakukan ijtihad dalam menjawab persoalan-persoalan baru seputar puasa dan ibadah lainnya. Demikian pemaparan singkat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan membuka ruang diskusi yang produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.